Hai, kembali lagi program online Bible Reading bersama saya Timothy Purnomo dan juga ketiga sahabat saya ada Aryo Wicaksono, Yohanes Irsan, dan Benny Johan. Hai semua. Halo. Hai semuanya. Hai, kembali lagi di program ini. Seperti biasa kami berharap teman-teman semua yang menyaksikan atau mendengar program ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap produktif, selalu kreatif, dan terus bergerak, ya. Terus bergerak. Jadi tidak putus asa, tapi terus mencoba untuk beradaptasi, mencari cara-cara yang baru, ya. Kehidupan rohani ditumbuhkan, tapi juga jangan lupa kita juga harus terus berusaha manage yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Yes. Oke, kita mau lanjut nih, teman-teman, di 1 Tesalonika 2. Mas Aryo boleh baca ya? Baik, oke. 1 Tesalonika 2, pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah untuk memberitakan sebab nasihat kami tidaklah dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai Rasul-Rasul Kristus. Tapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anak. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan minta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sukacita atas jemaat. Sampai di situ aja dulu, Mas Aryo. Baik. Thank you, Mas Aryo. Yes. Itu perikop yang pertama, pelayanan Paulus di Tesalonika. Nah, tadi dibacain. Mau bagian mana nih yang di-highlight teman-teman? Silakan. Kalau saya melihatnya juga memulai dengan sesuatu yang tegas ya, yang tegas. Ada disclaimer-nya juga. Ya. Ada, kami itu kayak ibu yang merawati anak-anaknya loh. Kami itu seperti ayah yang juga sayang pada anak-anaknya. Kami juga bekerja. Tadi pertanyaan saya tadi siang tadi, kami nggak berdiam diri, kami nggak ongkang-ongkang menunggu persembahan atau whatsoever. Kami bekerja. Gitu loh. Malah kami support kalian. Itu aja sih. Ya, that's a good point. Nanti kita expound lagi buat lebih lebar lagi kita obrolin. Yes. Ya, Irsano? Aman. Belum ada. Hah? Belum, oke. Timothy? Ya, di sini sih udah jelas kalau kita ngomong pelayanan Paulus, sebentar ya, gue soalnya bacanya yang New Living Translation begitu dari kemarin, kayak gue I feel like dapat di sana gitu. Tapi kalau kita baca tentang pelayanan Paulus di Tesalonika ini,
dia jelas-jelas mau ngajarin kita gitu loh, bahwa melayani Tuhan itu yang kita cari itu bukannya puji, sembah, fans gitu loh dari manusia gitu loh, tapi justru to please God di sini gitu loh. Iya. Tapi lalu ada yang menarik, impure motive gitu ya. Jadi itu tuh preaching with any, we're not preaching with any deceit or impure motives or trickery gitu. Jadi nggak pakai udang di balik bakwan gitu loh, dalam pelayanannya gitu loh. Ya. Jadi benar-benar, for we speak as messengers approved by God to be entrusted with the good news gitu. Jadi pada saat kita melayani ya, kita nggak hanya bicara di dalam gereja ya. Pada saat kita berbuat baik sebagai pengikut Kristus yang penuh kasih dan kebenaran, Ya. Kita harus tahu bahwa kita ini seperti representatifnya Yesus gitu loh. Ya, kita nih membawakan kabar baik, kita membawakan kebenaran, kita membawakan kasih gitu. Jadi kembali lagi ke dalam hati kita gitu. Kita harus menjadi orang yang punya pure heart di sini gitu loh. Ya. Itu gitu loh. Jadi jangan sampai kayak kalau kita nonton film-film silat, justru ilmunya kita pakai buat pukulin orang, ya kan? Buat jadi apa? Bounty hunter yang jahat apa segala macam gitu loh. Iya. Itu sih yang cukup menggelitik, sama dan lain-lain. Cuman coba yang lain dulu deh. Iya. Dapat udah. Cik. Ya, silakan Sam. Jadi kalau di sini itu dibilang bukan untuk menyukakan, kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi kalau menurutku memang kita berbicara kebenaran, ya kita bukan untuk kayak kita biar disukain orang, biar kita dapat pengikut, biar kita dihormati, biar kita disukai. Cuman kita memang bicara kebenaran yang mungkin akan bertolak belakang dengan keduniawian gitu ya. Jadi juga di sini yang tujuan kita adalah menyukakan Allah, dan dibilang di sini kan ya menguji hati kita. Berarti kan memang ya ujian, balik lagi ke ujian kan, itu kan istilahnya biasa setelah lulus ada naik kelasnya kan, ada berikutnya naik levelnya gitu. Jadi ya pastinya kita harus bisa membuka hati juga untuk menerima kata-kata yang mungkin tidak menyukakan hati kita gitu. Dan di ayat 7 itu menarik juga, di ayat 7. As apostles of Christ, we certainly had a right to make some demands of you. But instead, we were like children, dia bilang, among you. Ya kan? Nah, ini ada kata-kata children di sini ya. Seperti anak kecil. Ya, ini juga menarik nih. Paulus meng-quote, ternyata dia belajar ya, benar-benar belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus tuh melihat hati orang gitu ya, seperti anak-anak kan Tuhan Yesus bilang mereka lah yang punya kerajaanku gitu loh. Nah, ini kita juga ada children kembali dibahas di sini. Nah, ini it's all about mulai dari hatinya Paulus itu sendiri gitu loh. Iya. Gitu. Iya. Dan Paulus kan suruh ikutin cara dia ya. Iya. Gitu. Ya, ikutin aja cara dia. Gitu. Di sini sebenarnya di catatan lama gue nih, di ayat yang ketiga sampai 9 itu gue sempat tulis gini. Ini tuh kayak dikasih tahu how to serve others. Iya. Jadi melayani itu inilah gitu loh parameternya. Iya. Untuk melayani orang lain parameternya ini. Nah, kita tinggal cari tuh kata kuncinya apa aja tadi. Ya kan? Kata kuncinya straightforward. Ya kan? Kan dia bilang sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Nggak ada tuh embel-embel yang ditambah-tambahin, straightforward aja gitu. Jadi apa adanya, ya kan? Bukan ada apanya. Jadi melayani itu apa adanya aja. Ya? Terus ditulis lagi ini tidak pernah bermulut manis. Gitu. Karena yang kita kasih ini sebenarnya kan kebenaran yang kita sering ngomong tim. Kebenaran itu bahannya udah oke banget. Kalau kita mau masak nih bahannya udah yang premium, nggak usah ditambahin apa-apa lagi gitu loh. Iya. Ya. Lalu
ini bukan untuk menyukakan manusia, melainkan menyukakan Allah yang memuji hati kita. Yang tadi teman-teman udah bilang, ya selama kita udah berkenan sama Tuhan, kita harus yakin itu kan kita punya hubungan sama Tuhan, kita tahu nih apa yang kita lakukan ini berkenan buat Tuhan. Gitu. Udah just do it. Ya. Kemarin lagi kita sharing juga sempat ada yang bilang, ya kita mau biar bisa dipanggil untuk pekerjaan Tuhan lagi. Gitu. Memang sih kebanyakan kita kan berdoa seperti itu ya, pakai aku lagi Tuhan, lebih lagi. Gitu. Tapi yang kita mesti ingat nih, kita harus pastikan kita berkenan sama Tuhan dulu. Gitu. Karena orang yang tidak berkenan itu pun bisa dipakai Tuhan. Betul. Jadi, jadi kalau kita berkenan sudah pasti dipakai Tuhan. Tapi kalau kita dipakai Tuhan, belum tentu kita berkenan di mata Tuhan. Jadi buat gua jauh lebih penting kayak just kita punya relationship sama Tuhan, kita mendingan bilang, Tuhan, aku udah berkenan belum? Semoga aku nih udah berkenan banget gitu. Nah, itu aja terus yang difokusin. Karena kalau kita berkenan di mata Tuhan, udah pasti dipakai sama Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain. Terus tadi yang untuk melayani. Terus karena itu ada apa? Ada sense of responsibility sama Tuhan, ya kan? Jadi sebelum kita lakuin kan kita ngecek dulu sama Tuhan. Makanya kita jadi tahu ini berkenan apa enggak gitu. Enggak eksplosif, enggak cuman tiba-tiba kepikiran apa langsung jebret gitu ya. Impulsif, enggak kayak gitu. Karena ada takut akan Tuhan. Ya. Tadi Timothy sempat bilang pure heart tentang ini. Motivasinya benar pure heart. Dan gua juga baru sharing beberapa hari lalu tentang pure heart. Itu ada di Matius 5 ayat 8. Gua baca aja. Berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Bahasa Inggrisnya lebih ini lagi. Bahasa Inggrisnya kita ambil dari yang mana nih? 5 ayat 8. Happy are people, ditulis ya, blessed atau happy are people who have pure hearts. Because they will see God. Jadi kalau mau nanti ketemu bisa melihat Tuhan, ya pastikan tuh pure hearts kita jaga terus. Yes. Terus, nah tadi karena kita pikir, tapi ini ada kelemahannya pada saat kita pikir, yang penting kan gue udah berkenan nih, udah gue hajar aja. Ini kan kebenaran. Tapi Paulus nyampeinnya, nah itu yang tadi, seperti ibu itu. Ya kan? Di ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah, ada kata kunci ramah. Jadi, how you communicate, how you kasih tahu orang lain itu juga penting gitu loh. Cara kita memberitahu ke orang lain nggak kalah penting sama konten itu sendiri. Jadi kalau konten itu baik tapi caranya salah nggak nyampe juga. Jadi itu speak the truth in love. Kalau kita baca di Alkitab tuh ya kasih tahu kebenaran di dalam kasih. Nah kasihnya harus nambah terus karena semakin kita tahu ada kelemahannya, semakin kita bisa jadi kayak tanpa kasih malah jadi kayak sombong ya, sombong. gitu ya. Gitu. Nah, makanya Paulus tuh selalu 360, balance-nya tuh keren banget. Jadi ya ngasih tahu truth, tapi lu juga harus ramah nih, sama seperti ibu mengasuh dan merawat anaknya yang tadi Mas Aryo bilang. Terus apa lagi? Sama itu, apalagi? Sama itu yang pertanyaan Mas Aryo tentang gimana tadi apa? Mas Aryo pertanyaannya? Dapat penghidupannya dari mana? Ya betul. Nah dapat penghidupannya dari mana? Ya kan? Itu ada di Kisah Para Rasul 18 ayat 2 sampai 3 yang dia bilang dia juga kerja, dia juga bikin tenda, ya kan? Dia kerja juga siang dan malam, gitu kan? Reason gua nanya gitu karena gini, kadang-kadang kalau kita begini, kita pelayanan, kita banyak pelayanan, tapi kadang-kadang pasti ada orang yang bilang, kamu tuh nggak ada kerjaan ya, kamu nggak bersinar di marketplace kamu nggak ada ini. Nah itu Paulus udah no, bukan begitu. Yang kamu lakukan kerja as professional, kamu harus shine juga dong. Kalau enggak lu bakal diremehin orang gitu loh. Iya, betul. Gimana orang lihat sinar kalau kamu enggak doing excellence di what you do for a living gitu. Betul. Iya, betul. Timothy mau nambahin?
Enggak? Irsan? Aman. Aman? Oke, lanjut ya. Lanjut. Jud, gue baca deh. Ya. Sukacita atas jemaat. Ya. Ya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan mereka manusia mereka memusuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjengukmu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan Yesus kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin. Bisa dengar ya, Ben? Yes. Ya. Apa yang kita dapat dari perikop ini? Dia di pertama itu tuh kembali dia ngomong tidak putus-putusnya mengucap syukur, ya. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu sebagai perkataan, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja di dalam kamu yang percaya. Nah ini satu reminder juga for me gitu ya. Ketika kita menerima kemuliaan Tuhan atas diri kita, ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita mendapat sebuah pelajaran atau berkat, ya kadang-kadang kita lupa untuk mengucap syukur gitu ya. Bahkan di sini Paulus ingat tidak putus-putus, berarti bukan hanya mengucap syukur, tapi like keep doing it gitu loh ya, terus melakukan ucapan syukur tersebut sih gitu. Karena menerima sesuatu yang dari Tuhan tuh bukan satu hal yang biasa saja, walaupun hal itu hal kecil sih gitu. Ya. Lalu di sini, Ya. Sorry. Silakan San. Sorry. tadi di sini juga dibilang tuh yang membuat mereka yang bikin mereka menderita itu adalah teman-teman sebangsamu sendiri ya. Orang Yahudi. Ya kan? Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi yang telah menganiaya kami. Jadi justru bukan orang asingnya, tapi orang-orang Yahudinya justru yang menganiaya mereka. Karena orang Yahudinya masih Jewish culture kan, dan dia yang strong, dia yang ortodoks. Jadi dia memang nggak percaya Tuhan Yesus, gitu loh. Jadi dia menganggap ini ajaran yang nggak benar. Sesat. Iya, ajaran yang sesat. Justru jadi orang-orang bangsa asing ini setelah percaya malah ini sama bangsanya dia sendiri. Orang Yunani sendiri juga mungkin cuek kali mereka gitu ya. Iya, gitu. Justru malah bangsa Yahudi sendiri. Wow. Tadi nambahin dikit yang Timothy, meskipun kita nggak dapat apa-apa pun, tetap lakukan ucapan syukur. Gitu. Karena dalam penganiayaan, dalam kesesakan apa segala macam, ya ucapan syukur itu juga yang bikin kita punya damai sejahtera itu. Dan ini Ben, pada saat kita merasakan ketidakenakan, kesesakan, atau mungkin belum berhasil, tapi kita ada, itu udah sebuah pekerjaan tangan Tuhan dalam hidup kita menurut gue, gitu loh. Mungkin ini nggak mudah untuk gue, mungkin orang banyak bilang kalau denger ini, lo gampang aja ngomong gitu loh. Tapi itu benar gitu loh. Di dalam saat
gue pernah diomelin sama bos gitu ya karena pekerjaan gue tuh mungkin salah atau nggak maksimal. Tapi yang ada gue justru timbul rasa takut akan Tuhan gitu. Jadi gue tuh malah berdoa, bersyukur karena biarpun salah tapi masih ada yang ngasih tahu gitu loh. Bayangin kalau gue nggak dimarahin pada saat itu, tiba-tiba di dalam sebuah occasion yang lebih besar dan pekerjaan gue itu tidak benar gitu loh. Lu bayangin gitu loh. Akan lebih salah lagi kan gitu loh keadaannya gitu loh. Iya. Nah, itu kembali lagi kalau gue sih cuma bilang Tuhan jangan biarkan si iblis mengambil damai sejahtera dan sukacita. Karena kalau orang kalau orang abis diomelin, yang timbul tuh biasanya dua. Either jadi sedih, atau justru jadi ofensif gitu. Nah itu yang gue mau jaga gitu loh. Iya. Gitu. Iya. Keinget ini nih Tim, keinget di Filipi 4. Teman-teman buka ya, di Filipi 4 ayatnya ayat 6. Irsan boleh bantu baca bahasa Indonesia, San? Filipi 4 ayat 6. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Terus ayat Lanjut. 7-nya, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke. Jadi 6 sama 7 itu, yang di 6 itu sering gua kasih namanya tuh 3 in 1 gitu. Hasilnya yang kita dapat damai sejahteranya tuh di ayat ke-7. Jadi supaya kita punya peace of God yang dunia nggak bisa kasih tuh. Kok udah sampai kayak gimana pun kayaknya lu masih nyantai aja ya bro. Kok kayaknya lu masih damai aja ya. Kok kayaknya lu masih punya sukacita ya. Padahal situasinya kayak gini. Karena itu nggak efek sekeliling kita. Karena yang di dalam kita ini jauh lebih besar daripada apa yang sedang terjadi. That's why kita bisa punya damai sejahtera sama sukacita itu. Tapi how to-nya ada di ayat ke-6. Gitu loh. Ayat ke-6 tadi yang dia tulis apa? Worry for nothing. Ya. Jangan kita dirusak nih damai sejahtera kita, sukacita kita karena kita berlebihan khawatirnya. Ya, berlebihan khawatirnya. 2, yang nomor 2, pray for everything. Doain. Ya kan? Lagi ada pergumulan apa, doa aja. Dan yang 3 itu yang tadi, ucap syukur. Ya. Nah, pada saat 3 ini kita lakuin, dapat kita. Ya, Mas Aryo, silakan. Oke, terima kasih. 5 menit sebelum kita tadi mulai online Bible itu, aku cari film Paul the Apostle di YouTube ya. Ya. Tapi bukan di situ yang mau aku share. Jadi gini, setelah aku jadi dia membuka trailer itu from the director of Risen itu film lain, dan War Room. Ini adalah film ketiganya. Lalu aku kira War Room itu tentang battle ya, karena gue suka film perang ya. Taunya bukan. Taunya War Room itu film 2015 yang mengisahkan pergumulan sebuah keluarga black people yang dia ketemu sama satu figur wanita yang senior, terus dia punya satu ruangan di rumahnya. Tadi Timo bilang tentang mesbah, nah ternyata ada ruang kecil. Mungkin di bawah tangga gitu loh. Si wanita itu kasih note post-it, ini loh. War Room itu ruang doa buat gue yang lakukan dari tahun ke tahun. Instead of nemuin Paul the Apostle, gue jadi langsung gue harus nonton nih War Room. Nah terus yang kedua adalah hari ini merupakan hari yang roller coaster banget. Jadi aku juga bersyukur banget bisa tiba 40 menit sebelum online Bible. Hari ini dibuka dengan sesuatu yang kayaknya mau merenggut damai sejahtera gue. Jadi gue dikirimin WhatsApp. Hari ini gue lagi cor di construction gue. Terus tiba-tiba gue dikirimin foto ada polisi di depan mobil molen gitu. Ya, lu dikomplain sama polisi dari pos polisi terdekat gitu kan. Gitu. Tapi gue tenang aja gitu. Oke Pak, saya koordinir dulu dengan anak buah, ternyata ada miscommunication gitu.
Yang mau gue sampaikan adalah online Bible reading atau mempelajari tentang Paulus itu seperti mengamplify kekuatan dari damai sejahtera itu. Seberapa kuat damai sejahtera itu ada di hati lu, bahkan ketika lu kayak mau dihajar, kayak gitu loh. Betul. So itu yang mau gue sampaikan. Jadi untuk mengamplify itu tuh nggak gampang. Orang tuh butuh satu wahana. Orang tuh butuh satu pertanyaannya. What would Paul do? What would Paul do? Apa yang akan what would Paul react? How he react untuk menghadapi semua keadaan yang kayak akan menyerang dia gitu. Dan kalau kita nggak ngebaca manual book, nggak ngebaca si Paul ini, sorry to say nggak akan bisa. Itu aja. Thank you. Iya. Tapi satu lagi, Paulus ini bisa begitu karena siapa gitu? Karena perjumpaan dia langsung dengan Tuhan Yesus. Jadi karena Yesusnya tuh keren. Udah di dalam dia banget gitu loh, dia udah ngerti banget gitu. Nah pada saat itu terjadi, ya istilahnya nggak ada lah yang bisa nyakitin kita lagi, mau gimana pun juga nggak, santai aja, nggak sakit gitu, nggak sakit, ya kan? Gitu. Jadi jalannya kita tuh mantep, setiap hari tuh mantep. Iya. Gitu sih. Timothy mau nambahin Tim? Enggak. Udah ya? Oke. Oh, udah nih. Ya, habis. Chapter 2. Chapter 2 habis. Jadi di 1 Tesalonika 2 ini kita udah belajar apa, San? Tadi di awal? Mengucap syukur. Mengucap syukur lagi dalam segala hal ya. Yes. Ya, mengucap syukur dalam segala hal, lalu juga tentang basic atau the rule of thumbs dalam melayani. Ya, betul. Itu yang paling penting sebagai apapun juga di gereja maupun di tempat kita bekerja ya. Jadi kita mesti datang dari motivasi yang benar dulu gitu loh. Tapi jangan lupa motivasi yang benar itu juga harus ada bahan bakarnya. Ya, main ingredients-nya. Itu kasih dan kebenaran. Nah, carinya di mana? Ya, kita semua tahu. Betul. Gitu. Ya? Oke. Thank you so much semua malam hari ini. Oh, kita malam ya, tappingnya ketahuan deh. Perlu ngucapin Natal sekalian nggak? Belum. Malah tahu. Ketahuan. Oke, thank you so much Ben, Irsan, Aryo. Siap. Juga untuk semuanya. Seluruh teman-teman yang menyaksikan atau mendengar program ini, terus jaga kesehatan, selalu tetap produktif, tetap kreatif, selalu bergerak, berdoa dan berjaga-jaga. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye-bye. Bye.